warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspadewi dengan NIM 250 233 120 1040 dari kelas P4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus batuan dan jenis-jenis batuan. Halo guys, tahu nggak sih bahwa batuan itu punya siklus? Kalau diibaratkan bayi, ada waktunya batuan itu lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus terjadi karena interaksi antara batuan dengan berbagai faktor seperti perubahan suhu, tekanan, aktivitas vulkanik, erosi, dan pelapukan yang terjadi di permukaan bumi. Faktor tersebut dinamakan eksogen dan perubahan pergerakan lempeng dalam gerak bumi yang dinamakan endogen. Proses perubahan batuan ini membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi. Kemudian mengalami pendinginan sehingga menjadikannya sebuah batuan. Batuan ini nantinya akan hancur dan mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya akan kembali lagi menjadi magma di bawah permukaan bumi. Nah, supaya lebih jelas bagaimana siklus batuan yang terjadi di planet bumi, mari kita bahas lebih lanjut. Magma merupakan bahan pokok pembentukan batu yang terletak di bawah permukaan bumi. Magma mengalami proses krilitasi, yaitu proses pembekuan hingga pembentukan sebuah kristal atau mineral dari magma. Yang membeku ini nantinya akan membentuk sebuah jenis batuan, yaitu batuan beku. Batuan beku berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu pertama batuan beku intrusi, batuan beku korok, dan batuan beku ekstrusi. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita bahas apa itu ketiga batuan beku tersebut. Pertama, batuan beku intrusi. Batuan ini terbentuk ketika magma yang panas dan cair naik ke permukaan bumi, tetapi tidak mencapai permukaan, melainkan mengendap ke dalam kerak bumi. Proses ini terjadi di bawah permukaan, di mana magma yang berasal dari kedalaman bumi mendingin dan menggerak secara perlahan. Kedua, batuan beku korok, yaitu yang terbentuk melalui proses pendinginan magma di dalam lubang pembekuan yang sempit seperti celah atau rekahan di dalam kerak bumi. Ketika magma panas dan mencair mencapai celah-celah ini sempit, pendingin terjadi dengan cepat karena kontrak batuan-batuan sekitarnya yang lebih dingin. Ketiga, proses terbentuknya batuan beku ekstrusi. Terbentuknya saat magma panas dan mencair mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atau kawah gunung api dalam proses yang dikenal sebagai erupsi vulkanik. Ketika magma mencapai permukaan tekanan dan suhu yang lebih rendah, menyebabkan pendinginan dan pembentukan yang cepat, sehingga terbentuklah batuan beku eksklusi. Nah guys, berdasarkan tingkat proses terbentuknya batuan beku, batuan instruksi yang terjadi dalam bentuk bumi akan berkemungkinan besar untuk berubah kembali mencair dan kembali menjadi magma. Karena proses batuan ini berada dalam perut bumi yang relatif masih terkena pengaruh panas bumi, sedangkan batuan korok yang terbentuk di celah atau rekanan di dalam reka bumi akan mengalami tekanan akibat pergerakan lempeng dan temperatur bumi yang tinggi. Batuan korok ini akan berubah menjadi batuan baru, yaitu batuan metamorf, sedangkan untuk batuan beku eksklusi yang berada di luar permukaan bumi tentu saja akan mengalami proses pelapukan dan erosi, sebab terpapar langsung oleh cuaca di bumi, baik air hujan maupun panas matahari. Maka dari itu, batuan yang berada di permukaan bumi jelas lebih cepat mengalami pelapukan dan erosi dibandingkan batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Batuan bentuk ini akan menjadi pasir dan akan terdeminentasi di daratan yang lebih rendah seperti sungai, danau, lautan. Setelah sedimentasi berlangsung, maka batuan ini akan kembali kompak dan memadat sehingga akan muncul batuan baru, yaitu batuan sedimen. Sama halnya dengan batuan bentuk batuan sedimen berdasarkan proses. Terbentuknya dibagi menjadi tiga bagian: batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Yang pertama adalah batuan sedimen plastik atau sedimen disebut juga batuan sedimen mekanik. Batuan ini terjadi ketika batuan beku yang telah mengalami pelapukan dan dimentasi kemudian mengalami pengendapan batuan yang dipengaruhi oleh air angin atau es hingga menghasilkan fremagen batuan yang lebih kecil yang disebut dengan plastik. Kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terbentuk ketika dalam proses pengendapan atau
sedimentasi terjadi proses kimia air menguap karena sinar matahari mengakibatkan mineral-mineral kimia yang terlarut di dalam air akan mengendap didasarkan perairan sebagai endapan kimia. Ketiga adalah bantuan sedimen organik. Proses terbentuknya bantuan ini dimulai ketika organisme hidup seperti tumbuhan-tumbuhan hewan atau mikroorganisme mati dan jatuh ke dasar perairan di sana. Sisa-sisa organisme ini terakumulasi dan tertimbun oleh endapan-endapan sedimen yang telah mengalami pelatukan dan terlalut oleh air sehingga batuan yang tersedimentasi dan organisme hidup bersatu setelah bantuan menginjak pada tahap bantuan sedimen bantuan ini. Selanjutnya akan mengalami tekanan pergerakan lempeng dan temperatur. Bumi bantuan sedimen ini akan berubah menjadi bantuan baru, yaitu bantuan menoter. Bantuan menoter berdasarkan proses terbagi menjadi 3, yaitu bantuan metapor regional, bantuan metapor dinamik, bantuan metapor ternal. Pertama, bantuan metapor regional merupakan bantuan yang telah mengalami tekanan donatur yang tinggi akibat subsidi dan dari lempeng. Sedangkan bantuan metapor dinamik bisa terjadi akibat adanya pergeseran dan pergerakan tektonik lempeng tanpa adanya pengaruh perubahan suhu akibat intrusi magma. Yang terakhir adalah bantuan metapor ternal, di mana proses terbentuknya dipengaruhi akibat kenaikan temperatur yang dipengaruhi perubahan suhu intrusi magma di dalam bumi. Nah, bantuan metapor ini berubah kembali menjadi bantuan sedimen ketika mengalami pelapukan dan erosi, sehingga akan mengalami kembali deminensi selain kembali tersedimentasi batuan. Metapor ini bisa mencair dan menjadi magma kembali akibat pengaruh temperatur di dalam bumi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi siklus batuan dan jenis-jenis batuan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.